Bab 1741 Saya hanya mencoba menipu Anda. 300 juta. Harganya mengejutkan semua orang segera setelah diumumkan. Bahkan ekspresi Luo Yudi yang berpengetahuan luas pun sedikit berubah. Dia telah meminum pil Shenyuan sebelumnya dan membayar Ye Bufan 100 juta koin emas. Faktanya, dia tidak memanfaatkan pihak lain. Harga jual normal seharusnya adalah harga ini. Kalau lewat jalur lelang biasanya ada markup 50% sampai 100%, tapi kalau laku 200 juta hampir cukup. Kecuali Anda menemukan keberadaan khusus, akan sulit menjualnya dengan harga lebih tinggi. Dan sekarang He Changsheng menawar 300 juta, yang tentunya merupakan harga tinggi yang melebihi ekspektasi semua orang. Paviliun Jubao sendiri mendapat komisi sebesar 30 juta koin emas. Nak, jika kamu memiliki kemampuan, silakan, kata He Changsheng dan menatap tajam ke arah Ye Bufan. Saya tidak akan membayar harga pil yang begitu tinggi kecuali orang bodoh yang melakukannya. Ye Bufan selalu tahu bagaimana menerima tawaran yang bagus. Jika tawarannya 400 juta, pihak lain mungkin akan menarik diri. Ketika saatnya tiba bagi saya untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli ramuan saya sendiri, bukankah itu hanya lelucon? Lagi pula dia baru mengeluarkan pil dan menjualnya seharga 270 juta. Dia sangat puas dengan harganya. Lagi pula dia baru memeras 100 juta, jadi tidak perlu serakah. Setelah mengatakan itu, dia langsung meletakkan plat nomor di sebelahnya, menunjukkan ekspresi yang tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu, He Changsheng ingin muntah darah. Hanya karena kemunculan orang ini, dia memotret ramuan ini dan menghabiskan total 280 juta, bukan 380 juta. Melupakannya, dia sebenarnya menertawakan dirinya sendiri sebagai orang bodoh. Jika dia tidak takut dengan keagungan Paviliun Jubao, dia akan bergegas dan memotong orang ini menjadi beberapa bagian. Tapi Ye Bufan menoleh ke samping tanpa melihatnya. Di atas panggung, wajah Luo Yudi tersenyum cerah. Tuan He menawar 300 juta, apakah ada pelanggan terkemuka lainnya yang ingin menaikkan harga? Penonton terdiam. Belum lagi obat mujarab itu tidak bernilai banyak uang, tidak ada yang bisa menahan kemarahan He Changsheng sendirian. Oke, 300 juta sekali, 300 juta dua kali. Luo Yudi membuat keputusan akhir, pil Shenyuan ini milik Tuan Muda He. Meskipun He Changsheng akhirnya meminum pil tersebut, He Changsheng tidak bisa menanggungnya apapun yang terjadi. Aku juga tidak bisa bahagia. Sebaliknya, aku merasa seperti baru saja memakan seekor lalat. Setelah melakukan semua ini, Luo Yudi langsung mengundurkan diri dan menyerahkan sisa lelang kepada juru lelang di toko. Fu Haisan mengikutinya kembali ke kamar pribadi sebelumnya. Dia segera membungkuk setelah masuk dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Tuan Paviliun sangat pandai menghitung. Kali ini, anak laki-laki dari keluarga He menderita kerugian besar. Benar-benar tidak bagus. Saya pikir Tuan Ye akan memiliki metode seperti itu. Petik 2. Orang ini benar-benar menarik, saya tidak menyangka. Petik 2. Luo Yudi berkata dan menatap Ye Bufan dengan penuh minat. Memang, dia sudah menebaknya. Ye Bufan mungkin akan mengambil tindakan. Saya berpartisipasi dalam pelelangan, tapi saya tidak menyangka akan begitu sempurna. Tidak hanya beberapa kata yang benar-benar membangkitkan kemarahan He Changsheng, dia juga membuat pihak lain membeli obat mujarab dengan harga tinggi. Orang ini sebenarnya tidak dirugikan. Awalnya aku hanya ingin memanfaatkannya, tapi pada akhirnya dia terbiasa memanfaatkanku. Tapi ini sangat menarik. Aku selalu terkejut dan menyaksikan. Pelelangan berlanjut. Item lelang berikutnya adalah Fierce Sun Knife dalam daftar. Juru lelang sangat fasih dan setelah perkenalan dia berkata, para tamu yang terhormat, ini adalah senjata spiritual yang langka. Layak untuk meledak dengan kekuatan jika Anda memegangnya di tangan Anda. Kenaikan. Penawaran akan dimulai di bawah, dengan harga awal 10 juta koin emas, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1 juta koin emas. Meskipun Fierce Sun Sabre hanya berkualitas rendah, itu masih merupakan senjata spiritual yang langka. Setelah penembakan dimulai, semua orang menjadi sangat antusias dan mulai menawarnya. 11 juta.
13 juta, 15 juta. Semua orang bergegas mengangkat plakat mereka, dan harganya melonjak. 20 juta. Adegan dramatis muncul. Sama seperti sebelumnya, kali ini He Changsheng mengambil tindakan lagi dan menawarkan harga lagi sebesar 20 juta. Di kamar pribadi, Fu Haisan berkata, "Tuan Pavilion, apakah menurut Anda Tuan Ye masih akan menawar?" Dia memang sedikit khawatir. Lagi pula, ramuan itu sekarang milik Ye Bufan, jadi tentu saja pihak lain tidak bisa. Jangan hanya menjualnya dengan harga murah. Tapi sekarang pisau ini milik Pavilion Jubao. Jika tidak ada yang menawar, merekalah yang kalah. Mungkin, meskipun Luo Yudi banyak akal dan penuh perhitungan, dia tidak yakin. Bagaimanapun, pria di depannya terlalu sulit untuk dilihat, dan banyak hal di luar dugaannya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan sudah menaikkan plat nomornya lagi. 40 juta. Seluruh toko terdiam sesaat, dan semua orang tahu bahwa pria ini sedang berkonflik dengan Tuan He. Wajah He Changsheng pucat, orang ini terus menimbulkan masalah baginya, bukankah dia ingin kehilangan muka? Tapi kali ini dia tidak berani mengancam. Dia hanya bisa mengangkat plat nomor di tangannya lagi, 100 juta. 150 juta. Ye Bufan hampir tidak ragu dan langsung menambahkan 50 juta lagi. 200 juta. He Changsheng sekarang benar-benar diliputi amarah. Dia tidak lagi peduli berapa nilainya, jadi dia langsung menambahkan 50 juta lagi. Fu Haisan di kamar pribadi langsung gembira. Harga lelang normal pisau ini seharusnya antara 80 juta hingga 100 juta. Sekarang setelah dijual seharga 200 juta, Pavilion Jubao mendapat untung besar. Tuan. Di sebelahnya berbisik, Tuan muda, harap tenang. Benda ini sama sekali tidak bernilai 200 juta. Kita akan menderita kerugian jika terus menembak seperti ini. Menghabiskan uang bukanlah apa-apa, bagaimanapun juga Anda tidak boleh kehilangan muka. Guru berkata lagi, Tuan muda, tidakkah Anda lihat, orang itu hanya melihat bahwa Anda memiliki wajah yang baik, jadi dia mencoba menipu Anda bisa mendapatkan 200 juta. Mendengar apa yang dia katakan, He Changsheng sedikit tenang. Sepertinya memang begitu. Anak ini sama sekali tidak menawar untuk pelelangan, tapi untuk menipu dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia melirik Ye Bufan dan berpikir bahwa jika pihak lain menaikkan harga, dia tidak akan mengikuti, dan sebaliknya, dia akan menipu pihak lain. Namun yang mengecewakannya adalah pihak lain sepertinya menyadari pemikirannya, dan tidak berniat menaikkan harga sama sekali, dan langsung memasang plat nomor di sebelahnya. Tuan muda, dia sangat berani. Saya membeli senjata spiritual tingkat rendah dengan 200 juta koin emas dan memberikannya kepada Anda. Petik 2. He Changsheng hampir menjadi gila karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Tuannya berkata sambil tersenyum licik, Tuan muda, jangan marah. Saya dapat melihat bahwa orang ini mungkin tidak punya uang sama sekali, dan yang dia miliki hanyalah 100 juta koin emas yang Anda miliki sebelumnya. Jika Anda mau balas dendam, saya punya cara. Salah satu item lelang adalah Haoran Zeng Qijue. Harga awal adalah 20 juta koin emas. Jika Anda bisa mendapatkannya dalam 200 juta koin emas, Anda tidak akan kehilangan uang. Anda bisa menjadi orang pertama yang menawar. Saat dia menaikkan harga, kami akan langsung menariknya. Lalu kita akan lihat apa yang dia ambil. Apa yang akan terjadi jika kami tidak membayar sebanyak itu? He Changsheng mengangguk, saya akan melakukannya seperti yang Anda katakan. Di Pavilion Jubao ini, jika Anda tidak dapat membayar harga setelah menyebutnya, konsekuensinya akan sangat menyedihkan, setidaknya hancur. Kehilangan anggota tubuh, atau langsung memenggal kepala. Setelah menderita 2 kekalahan berturut-turut, dia mengertakkan gigi dengan kebencian dan memutuskan untuk melawan lawannya. Bab 1742. Apakah kamu tidak kehabisan uang? Kemudian tibalah lot ketiga. Juru lelang memberikan perkenalan dan akhirnya berkata, Haoran Zeng Qijue, keterampilan seni bela diri tingkat rendah. Harga awal adalah 20 juta koin emas, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 2 juta koin emas. Petik 2. Seluruh rumah lelang ada perasaan gelisah lain di dalam. Secara umum,
Seni bela diri tingkat hitam sangat langka, dan orang biasa hanya bisa berlatih seni bela diri tingkat kuning yang lebih rendah. Seni bela diri tingkat bumi sangatlah langka. Bahkan seni bela diri tingkat rendah pun sulit ditemukan. 22 juta, 24 juta, 30 juta. Saat semua orang menawar, mereka melirik He Changsheng di samping mereka, bertanya-tanya apakah Tuan Muda He akan berpartisipasi kali ini. Semua orang tahu bahwa mereka hanya bisa memenangkan undian jika Tuan Muda tidak berpartisipasi, tetapi akibatnya mereka kecewa. He Changsheng mengangkat plat nomor di tangannya dan berkata, "Saya akan menawarkan 50 juta." Seluruh tempat menjadi sunyi, dan semua orang segera mundur. Pada saat yang sama, mata mereka terfokus pada Ye Bufan Topeng. Apakah dia masih akan memusuhi Tuan Muda tertua dari keluarga He? 80 juta. Seperti yang diharapkan, He Changsheng tidak menawar dan Ye Bufan tetap diam. Begitu dia menaikkan harga, dia segera menaikkan tandanya dan langsung menaikkan harga sebesar 30 juta. Sekarang bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa pihak lain mengincar Tuan Muda tertua dari keluarga He. 100 juta. He Changsheng juga mengertakkan gigi dengan kebencian. Menurut rencananya, dia meminta 100 juta, dan pihak lain menaikkan harga sebesar 50 juta. Kemudian dia menawar 200 juta, dan ketika pihak lain menaikkan harga menjadi 250 juta atau 300 juta, dia langsung menarik diri dan menipu pihak lain dengan kejam. 200 juta. Ye Bufan terus menawar, dan langsung menambahkan 100 juta lagi. He Changsheng tiba-tiba bingung. Dia telah merencanakan dengan baik, tetapi pihak lain tidak mengikuti rutinitas yang dia rancang, dan tiba-tiba menaikkan harga menjadi 200 juta. 250 juta. Setelah sedikit ragu, dia menaikkan plat nomornya lagi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pihak lain tidak boleh menyerah begitu saja. Menurutnya, jika dia menawar 250 juta, Ye Bufan akan menawar 300 juta atau 280 juta, menunggu dia menawar 300 juta. Tidak peduli pilihan apa yang dimiliki pihak lain, dia akan langsung mundur dan melihat bagaimana hasil akhir pihak lain. Setiap orang yang datang ke sini mempunyai kekayaan, tetapi 300 juta bukanlah jumlah uang yang kecil, dan orang biasa tidak mampu membelinya. Memikirkan hal ini, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, tetapi tanpa diduga, setelah menunggu lama, pihak lain tidak bereaksi sama sekali. Melihat ke belakang, saya melihat orang tersebut telah meletakkan plat nomor di atas meja di depannya, dan tidak berniat untuk menaikkannya lagi. He Changsheng tiba-tiba merasa seperti baru saja memakan seekor lalat. Biasanya, dia tidak kekurangan keterampilan sama sekali. Alasan mengapa dia berpartisipasi dalam pelelangan ini adalah untuk menipu pihak lain. Hasilnya bagus, pihak lain tidak menipu dia sama sekali, dan dia menghabiskan 250 juta lagi. Segera, juru lelang di meja depan menurunkan palu lelangnya, dan keterampilan ini menjadi miliknya. Sialan, aku tidak percaya aku tidak bisa menipumu. He Changsheng hampir menjadi gila, mengertakkan gigi saat dia melihat Ye Bufan. Saat lot keempat mulai dilelang, ia menggunakan trik yang sama lagi, namun entah kenapa Ye Bufan selalu bisa mundur di hadapannya, dan pada akhirnya lot tersebut menjadi miliknya lagi. Di kamar pribadi, Fu Haisan menyaksikan dengan penuh kegembiraan. Tuan Paviliun, Tuan Ye ini benar-benar seorang bangsawan dari Paviliun Penghakiman Harta Karun kami. Mendengar dia membuat keributan seperti itu, He Changsheng telah melontarkan semua keuntungan yang dia ambil sebelumnya, dan kami telah menghasilkan banyak keuntungan. Luo Yudi juga memiliki senyuman secerah bunga. He Changsheng masih ingin menipu orang lain, tapi sayang etikanya terlalu buruk. Orang kecil ini benar-benar licik, dan dia tidak akan rugi apapun. Lain-lain yang hadir sudah menjadi korban. Sedangkan bagi para penonton melon, dari awal lelang hingga saat ini, semua barang sudah dikumpulkan oleh tuan muda keluarga He, namun mereka belum mengambil gambarnya. Segera kami tiba di kelompok ke-6, yang merupakan perlengkapan pelindung spiritual yang kami sukai sebelumnya. Ye Bufan merasa bersemangat. Alasan mengapa dia bertengkar dengan He Changsheng begitu lama adalah sebagian untuk melihat bahwa pihak lain tidak bahagia, dan sebagian lagi untuk membangun momentum untuk dirinya sendiri,
agar dapat mengimpor harta yang dia inginkan di tempat itu, harga terendah. Para tamu yang terhormat, baju besi ini bukanlah harta karun biasa. Armor ini dapat memblokir serangan penuh dari orang kuat dalam tahap transformasi, dan dapat memblokirnya 3 kali. Sebagian besar orang di sini adalah pejuang, dan mereka pasti tahu betapa berharganya harta ini adalah. Pada saat-saat kritis, ini dapat menyelamatkan nyawa. Mari kita mulai menawar sekarang. Harga awal adalah 10 juta koin emas, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1 juta. Saat penawaran dimulai, kerumunan sangat tenang. Bukan karena bayi ini tidak menarik, tetapi semua orang telah mengetahui bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka berpartisipasi, pada akhirnya mereka hanya bisa menjadi orang yang lewat dan bahkan tidak dapat menyentuh bulu bayi tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang mengangkat plakat mereka, dan seluruh aula lelang menjadi dingin. Ye Bufan memandang He Changsheng, Tuan He, mengapa Anda tidak menawar lagi? Saya masih menunggu untuk menawar dengan Anda. He Changsheng mendengus dingin dan berbalik menawar, tapi tuan itu tadi katakan padanya secara diam-diam bahwa uang yang dibawanya kali ini telah habis. Meskipun keluarga He adalah keluarga kaya, dan meskipun kali ini dia membawa 1 miliar koin emas penuh, dia masih tidak tahan dengan pemborosan sekarang. Menawar pil senyuan pertama saja menghabiskan total 400 juta koin emas. Meskipun harga beberapa item yang kemudian dilelang turun, mereka tidak dapat menahan harganya, dan setelah beberapa kali mencoba, kantong mereka sudah kosong. Sekarang apalagi ratusan juta koin emas, dia bahkan tidak bisa mendapatkan harga awal 10 juta. Dalam hal ini, cara terbaik adalah dengan tidak ikut serta dalam penawaran. Jika Anda mendapatkan barang tersebut tetapi tidak dapat mengeluarkan uangnya, maka seluruh keluarga He akan hilang. Karena itu, He Changsheng hanya menutup mulutnya dan tidak berani mengangkat tanda itu. Melihat reaksinya, Ye Bufan terkekeh dan langsung mengangkat plat nomor di tangannya, kalau begitu saya yang pertama. Saya akan menawarkan 11 juta. Ini menunggu He Changsheng untuk menawar, dan jelas bahwa dia bertarung melawan pihak lain. Karena para dewa sedang berperang, mereka, ikan dan udang kecil, tidak boleh ikut campur, jika tidak mereka akan mati mengenaskan. Dengan pemikiran ini, seluruh toko menjadi sunyi, tidak ada yang menawar. Semuanya, tamu nomor 36 menawar 11 juta. Apakah ada kenaikan harga? Ini adalah harta yang menyelamatkan nyawa. Meskipun juru lelang fasih, setelah berbicara lama, penonton tetap bergeming dan semua melihat di dia umur panjang. Tapi He Changsheng tidak punya uang di sakunya, jadi dia masih berani menawar. Juru lelang menghela nafas. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa meletakkan palu lelang di tangannya. Dengan cara ini, armor roh pelindung tubuh ini dijual seharga 11 juta. Ye Bufan juga diliputi kegembiraan. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan armor itu dengan mudah. Dia menyingkirkan baju besi yang dikirim oleh pelayan, memandang He Changsheng dan berkata dengan bercanda, Tuan muda He, kamu benar-benar mengecewakanku. Bukankah kamu kehabisan uang? Bab 1743 Keinginan untuk membunuh. Kamu. He Chang sangat marah hingga matanya terbakar, memikirkan kapan putra sulungnya yang bermartabat dari keluarga He pernah diejek seperti ini. Tuan, jangan impulsif. Tidak perlu berdebat dengan orang ini. Tuan di sebelahnya buru-buru membujuknya, takut jika tuan muda tidak memperhatikan, dia akan diperas lagi, dan mereka tidak akan melakukannya, tidak bisa mendapatkan uangnya. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Tuan muda, orang ini akan segera mati. Semua yang dia ambil adalah milik kita. Tidak perlu berdebat dengannya. Kata-kata tuannya sangat efektif. He Changsheng sudah bertekad untuk membunuhnya, jadi dia tidak lagi peduli, dia mendengus dan memalingkan wajahnya. Pelelangan berlanjut, dan lot ketujuh muncul di atas panggung. Melihat He Changsheng tidak menawar lagi dan Ye Bufan tidak berpartisipasi, orang lain mulai menawar satu demi satu, dan akhirnya diambil oleh orang lain. Lot ke-8, rumput es hitam 9 daun, akan segera tiba, dan matanya bersinar. Di antara semua lot hari ini, ramuan ini harus dimenangkan. Juru lelang memberikan pengenalan Rincin,
dan kemudian berkata, harga lelang ramuan ini adalah 10 juta koin emas, dan harganya akan dinaikkan tidak kurang dari 1 juta setiap kali. Mulai sekarang, 50 juta. Juru lelang menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan segera mengangkat plat nomor di tangannya, dan menaikkan harga menjadi 50 juta sekaligus, menunjukkan bahwa dia bertekad untuk menang. Lalu terjadilah keheningan, dan tak seorang pun menawar lagi. He Changsheng dapat melihat dengan jelas bahwa pihak lain benar-benar menginginkan rumput spiritual ini, dan dia juga ingin menghancurkannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Namun dia kekurangan uang dan tidak dapat menaikkan harga bahkan jika dia menginginkannya. Yang lain takut. Ini adalah orang gila di depan mereka. Bahkan tuan muda tertua dari keluarga He tidak peduli. Bagaimana dia bisa berakhir dengan baik jika dia bersaing dengannya? Dengan kata lain, momentum Ye Bufan sebelumnya berpengaruh. Bahkan tanpa He Changsheng, dia sendiri mengejutkan seluruh penonton, dan tidak ada yang berani menawar dengannya. Setelah menunggu lama, tidak ada yang menawar lagi, dan akhirnya rumput es hitam berdaun 9 itu jatuh ke tangannya. Senyuman muncul di wajah Ye Bufan. Dia menjual sejumlah besar uang pada lelang hari ini dan menerima 2 harta lagi. Di kamar pribadi, Luo Yudi mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, "Manajer Fu, pernahkah Anda memperhatikannya? Pada akhirnya, kami meremehkannya. Mereka sudah membuat rencana sejak awal, dan semuanya sebelumnya hanya untuk membangun momentum, dan apa yang sebenarnya dia inginkan adalah baju besi roh pelindung tubuh dan ramuan obat ini. Tuan Pavilion, saya benar-benar tidak bereaksi jika Anda tidak memberi tahu saya," kata Fu Haisan dengan ekspresi terkejut. Tuan Ye masih muda. Sungguh berharga memiliki rencana seperti itu. Konyol sekali He Changsheng masih bertengkar dengan Tuan Ye, tapi rencana ini sangat buruk. Dia tidak hanya kehilangan semua uangnya, tapi dia juga membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Petik 2. Luo Yudi tersenyum manis lagi dan berkata dengan penuh minat, "Sungguh pria kecil yang menarik, dia selalu memberiku kejutan." Dalam lelang berikutnya, Ye Bufan dan He Changsheng tidak berpartisipasi, dan suasana tiba-tiba berubah menjadi hidup, dan segera beberapa item difoto oleh orang lain. Saat pelelangan berakhir, He Changsheng menatap tajam ke arah Ye Bufan, lalu memimpin orang-orangnya mundur terlebih dahulu. Semua orang dapat melihat bahwa keluarga He tidak akan pernah menyerah. Ye Bufan mengabaikan ini. Dia tidak langsung meninggalkan pavilion Jubao, tetapi dengan senang hati kembali ke ruangan tempat Luo Yudi berada sebelumnya. Pil senyuan itu dijual seharga 300 juta koin emas. Dia harus mengambil kembali sejumlah besar uang. Ketika dia mendorong pintu dan masuk, dia melihat Luo Yudi berdiri di dalam ruangan dengan gembira. Ye Bufan mengelilinginya beberapa kali dan berulang kali memuji, "Tidak buruk, tidak buruk." Merasakan tatapannya, Luo Yudi, yang selalu murah hati, langsung memerah pipinya. "Apa yang kamu bicarakan?" Ye Bufan tersenyum main-main, "Hadiah yang kuberikan kepada adikku ukurannya pas. Betapa bagusnya, terlihat indah, menyelamatkanmu dari rasa pengap, dan tidak akan mempengaruhi kesehatanmu." Petik 2. Kamu. Petik 2. Luo Yudi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana malunya. "Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan benda itu?" "Tuanku memberikannya kepadaku." Ye Bufan menyalahkan tanpa ragu-ragu. Guru yang tidak ada itu berkata sambil tersenyum, "Awalnya, guru meminta saya untuk memberikannya kepada calon istri saya, tetapi karena saudara perempuan saya sangat membutuhkannya, saya memberikannya kepada Anda. Adikku, demi itu, haruskah kamu memberi kompensasi padaku dengan beberapa ratus juta koin emas? Aku yakin kamulah yang memiliki." Iblis. Luo Yudi memutar matanya ke arahnya dengan menawan, "Adik, bisakah kamu membeli lebih banyak tentang hal ini? Wanita tertua dan istri kaya dari keluarga kaya pasti akan menghasilkan banyak uang, setidaknya tidak kurang dari apa yang Anda hasilkan dari menjual pil." Ye Bufan diam-diam mengagumi dalam hatinya bahwa dia memang wanita bisnis yang kuat untuk menemukan peluang bisnis begitu cepat. Sangat disayangkan dengan tingkat industri di benua Kunlun, produksi massal sama sekali tidak mungkin. Hal-hal ini terlihat sangat sederhana, namun nyatanya, mulai dari bahan hingga pengerjaan dan desain, semuanya memiliki persyaratan yang sangat tinggi.
Masih ada sedikit stok di ring penyimpanannya, tapi itu hanya sebagian kecil saja, dan pastinya tidak cukup untuk dijual. Kakak, sudah kubilang benda ini adalah harta yang diberikan kepadaku oleh tuannya. Jumlahnya terbatas, tapi jumlahnya tidak banyak. Luo Yudi menghela nafas dan sedikit kecewa, lalu berkata, kalau begitu bisakah kamu memberi adikku beberapa perubahan lagi? Setelah pengalaman tadi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa meletakkannya, tapi sayang sekali dia hanya punya satu bagian, itu tidak cukup. Lagi pula, dia harus mengubahnya setiap hari. Tidak apa-apa, Ye Bufan sangat berterima kasih kepada Luo Yudi. Dia juga bukan orang yang pelit. Dia mengeluarkan beberapa potong pakaian dalam dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalamnya, termasuk 2 baju tidur sutra. Adik, terima kasih banyak. Melihat hal-hal ini, Luo Yudi sangat senang hingga dia akhirnya menyerahkan cincin penyimpanan. Ini adalah uang yang kamu bayarkan untuk menjual Senyuan dan Ye Bufan mengambil cincin itu dan melihatnya. Kakak, apakah ini keterlaluan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengambil 10% dari komisi? Luo Yudi berkata dengan menawan, tidak, aku telah menerima begitu banyak hadiah darimu, bagaimana aku berani melakukannya menerima komisimu? Beberapa potong pakaian dalam dijual seharga 30 juta koin emas. Bisnis ini benar-benar menguntungkan bagi saya. Adikku, apakah kamu masih memiliki ramuan itu? Kita bisa menjalin kerja sama jangka panjang di masa depan. Aku akan menerima sebanyak yang kamu punya. Ramuan itu milik tuannya. Tunggu sampai aku melihat milik orang tuanya. Jika demikian, saya akan menggunakannya untuk bekerja sama dengan saudara perempuan saya sesegera mungkin. Ye Bufan tidak langsung setuju. Ada terlalu banyak pil yang dijual dan itu akan dengan mudah menarik perhatian orang yang tertarik. Dia tidak akan melakukan ini kecuali dia punya Sebaliknya, dia tidak langsung menolak. Jika di kemudian hari dia benar-benar kekurangan uang, dia akan mengambilnya dan menukarnya dengan uang. Lalu dia berkata, Kak, jangan lupa 2 obat yang saya minta untuk Anda beli. Jika Anda punya kabar, datanglah ke Taiping Medical Center untuk menemui saya. Saat mengumpulkan bahan obat di Paviliun Jubao, Anda harus memastikan pihak lain dapat menemukan Anda. Bab 1744 Mata Iblis. Luo Yudi tersenyum manis, jangan khawatir, saya sudah memberitahu markas besar untuk mencari informasi tentang kedua obat ini. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mendapatkan hasilnya. Ye Bufan melambai selamat tinggal. Tunggu sebentar. Luo Yudi menghentikannya dan berkata, adik, apakah kamu pergi begitu saja? Ye Bufan tersenyum bercanda, apakah adikku masih menginginkan pelukan atau ciuman selamat tinggal? Kalian, adikku hanya ingin membantumu, tapi sebenarnya kamu ingin memanfaatkan adikku. Luo Yudi memutar matanya ke arahnya. Alih-alih menunjukkan kebencian dalam penampilannya yang menawan, dia malah terpesona. Kamu baru saja memprovokasi He Changsheng di toko paviliun harta karun. Ambil tindakan, tetapi Anda tidak akan menyerah. Jika tebakanku benar, orang itu pasti sedang menjaga pintu sekarang, dan dia akan menyerangmu segera setelah kamu keluar. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa bersembunyi dengan saudara perempuan saya sepanjang waktu. Saya tidak terbiasa menjadi orang yang lunak. Petik 2. Ye Bufan masih tertawa main-main, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Demi memberikan begitu banyak hadiah kepada adikmu, selama kamu memintanya, aku bisa mengirim seseorang untuk mengantarmu kembali, dan kemudian menengahi dengan He keluarga untuk mendapatkan hadiahmu. Terima kasih saudari atas kebaikanmu. Petik 2. Ye Bufan menyembunyikan senyuman di wajahnya dan berkata dengan formal, anak laki-laki itu hanya seorang pesolek. Aku bisa mengatasinya sendiri. Jika aku tidak bisa mengatasinya lagi, aku akan meminta bantuan adikku. Petik 2. Tentu saja dia tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini, yaitu berhutang budi padanya, tapi hal tersulit di dunia untuk membayarnya adalah hutang budi. Bagaimana dia bisa melakukannya kecuali dia harus melakukannya? Petik 2. Yah, hati-hati tentang segalanya. Luo Yudi tidak berkata apa-apa lagi, dan melambaikan tangan padanya dengan menawan. Ye Bufan berbalik dan meninggalkan ruangan,
dan segera Fu Haisan masuk. Tuan Paviliun Guru, apakah Tuan Ye menolak kebaikan Anda? Luo Yudi berkata sambil tersenyum. Ini sudah diduga. Bagaimana pria kecil licin ini bisa berhutang budi dengan begitu mudahnya? Petik 2. Tapi menurutku Tuan Ye hanya berada di level inti emas. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan keluarga He? Apakah dia memiliki kartu truf di belakangnya yang tidak kita ketahui? Luo Yudi berkata, mungkin, bagaimanapun juga, dia memiliki seorang guru yang merupakan seorang alkemis hebat. Mungkin ini adalah kartu trufnya. Petik 2. Si kecil ini tidak pernah bisa melihat dengan jelas kali ini. Fu Haisan berkata, Tuan Paviliun Guru, apakah kita? Tidak. Petik 2. Luo Yudi ragu-ragu dan berkata, ikuti saya dan berhati-hatilah agar dia tidak menyadarinya. Petik 2. Jika ada yang membantunya, diam-diam lihat siapa tuannya. Jika tidak, saat nyawanya dipertaruhkan, bantulah dia. Jika alkemis agung bisa berhutang budi pada Paviliun Jubao kepada kami, ini pasti akan menjadi kesepakatan yang bagus. Status alkemis di benua Kunlun sangat tinggi, bukan karena seberapa kuat kekuatan tempur mereka, tetapi karena para pembudidaya di semua tingkatan tidak dapat hidup tanpa dukungan ramuan. Dalam hal ini, selama sang alkemis naik dan berteriak, dia akan segera disembuhkan. Akan ada banyak orang yang bergegas untuk membantu. Karena itu, tidak ada yang mau menyinggung kelompok ini. Sebaliknya, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan mereka. Fu Haisan setuju, berbalik dan berjalan keluar pintu. Petik 2. Perhatikan panasnya baik-baik, jangan pergi terlalu dini, dan jangan terlambat. Luo Yudi memperingatkan lagi. Setelah pintu ditutup, dia mengambil pakaian dalam yang baru saja diberikan Ye Bufan dan mulai membongkarnya satu persatu. Tapi warnanya sedikit berbeda. Aku membuka yang kedua, yaitu baju tidur tali ikat sutra. Butuh waktu lama bagiku untuk memahami cara memakainya, dan pipiku tiba-tiba memerah. Bajingan kecil, apakah benda ini benar-benar bisa dipakai saat terlihat begitu terbuka? Luo Yudi meludah, lalu mengambil beberapa benda kecil di sebelahnya. Apa ini? Dia mengambil pakaian dalam yang sangat dan memainkannya dalam waktu lama. Baru setelah memastikannya berulang kali dia tahu di mana pakaian itu dipakai. Murid muda, di mana saya bisa memakai benda ini? Dia mengatakan ini, tetapi dia sedikit penasaran di dalam hatinya. Dia membuat beberapa gerakan pada tubuh Xiao Nenei. Gambaran memakainya muncul di benaknya, dan pipinya terasa panas lagi. Meletakkan celana dalam kecil di tangannya, dia mengambil kantong plastik di sebelahnya, merasa penasaran di dalam hatinya, apa ini? Sebagai penanggung jawab Paviliun Jubao, dia memiliki banyak informasi, tetapi dia tidak tahu Ye Bufan telah mengeluarkan barang-barang ini. Setelah bermain-main dengan tangan saya membuka bungkusnya dan menemukan potongan-potongan kecil berwarna putih di dalamnya. Terasa lembut dan putih, dan sepertinya menyerap. Untuk apa ini? Dia mengambil benda itu di tangannya dan memberi isyarat dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi pada akhirnya dia masih tidak tahu di mana benda itu digunakan. Aku harus bertanya padanya dengan hati-hati saat kita bertemu lagi nanti, benda aneh apa ini? Luo Yudi memasukkan semua barang di depannya ke dalam ring penyimpanan, dengan sedikit senyuman di wajahnya terjadi dengan si kecil itu sekarang, apakah dia masih akan memberiku kejutan? Ye Bufan tidak langsung pergi setelah meninggalkan ruangan. Dia memeriksa sekeliling untuk melihat apakah ada orang, dan melompat keluar jendela. Kamar Luo Yudi awalnya berada di lantai atas Paviliun Jubao. Setelah dia keluar, dia mengikuti dinding dan langsung menuju ke atas gedung. Begitu kakinya mendarat di tanah, dia segera mengangkat tangannya dan memasang beberapa bendera di sekelilingnya, memasang susunan penghalang nafas untuk menghindari pemindaian spiritual dari biksu lainnya. Kemudian dia membuat penghalang kedap suara di sekelilingnya, dan kemudian dia berbaring di atap gedung. Sambil berpikir, sebuah senapan sniper besar muncul di depannya. Senapan sniper ini lebih besar dari senapan biasa, warnanya benar-benar hitam dan memancarkan aura yang mengintimidasi. Benda ini juga merupakan produk teknologi terkini dari Area 51. Su Wengong menamakannya mata setan,
yang artinya asalkan disukai pasti akan mati. Dibandingkan dengan senapan sniper tradisional, karakteristiknya adalah memiliki jangkauan yang jauh dan kuat, serta dapat mengenai segala sesuatu yang berjarak 3 km tanpa kesalahan apapun. Dan memiliki fungsi peredam suara yang kuat, ditambah dengan fungsi penghalang kedap suara, pengambilan gambar di sini tidak akan ketahuan oleh siapapun. Ye Bufan telah belajar cara menggunakan benda ini dari Su Wengong sebelumnya ketika dia berada di Istana Raja Naga, dan sekarang sudah tidak asing lagi menggunakannya. Dia perlahan-lahan menyesuaikan pandangan inframerah di atasnya, dan perlahan-lahan pemandangan di depan paviliun harta karun muncul di depan matanya. Dia bukan bunda suci, dan tentu saja dia tidak akan menunggu untuk dibantai. Karena He Changsheng ingin menghadapinya, dia harus menghadapi lawannya terlebih dahulu. 100 meter dari Golden Avenue, He Changsheng bersikap mengancam, memimpin orang-orang untuk berjaga di sini. Selain master berkepala anjing, ada 2 master puncak inti emas dan lebih dari selusin prajurit inti emas awal. Kota Tianlang hanyalah kota terpencil di seluruh benua Kunlun. Tidak banyak orang kuat di sini, dan bahkan ada lebih sedikit biksu di tahap jiwa baru lahir, jadi orang-orang ini sudah cukup kuat. Dalam pandangan He Changsheng, selama Ye Bufan berani keluar, anak buahnya pasti bisa membunuhnya. Lusinan orang berkumpul di sekitar mereka, semuanya menunggu untuk menonton pertunjukan. Orang-orang ini adalah tamu yang pernah menghadiri pelelangan sebelumnya. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi pada anak laki-laki yang memprovokasi tuan muda tertua dari keluarga He satu demi satu. Bab 1745, Pembunuhan Penembak Jitu yang Aneh. He Changsheng melihat ke arah gerbang paviliun Jubao dan mengertakkan gigi dengan kebencian. Beraninya binatang itu berani mempermalukanku. Seperti ini, saat dia keluar, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Yang lain kapan dia akan menjadi orang lain telah menindas saya. Tapi hari ini di hadapan banyak orang, dia tidak hanya menderita kerugian besar, dia juga kehilangan muka. Tuan berkepala anjing di sebelahnya berkata dengan nada menyanjung, Tuan muda, jika Anda meminta saya untuk membunuh anak itu secara langsung, itu akan murah. Mari kita potong anggota tubuhnya dulu, jadikan dia menjadi tongkat manusia dan gantungkan di gerbang kota. Gantung dia selama 3 hari. Ya, biarkan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Dan mari kita lihat siapa lagi yang berani menyinggung keagungan Tuan muda tertua. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun He Changsheng sangat membenci seseorang, dan dia pikir metode tuannya bagus. Tapi begitu dia selesai berbicara, terdengar ledakan, seperti semangka yang meledak di sebelahnya, dan kemudian cairan lengket disemprotkan ke wajahnya. Bau darah yang menyengat menerpa wajahku. Petik 2. He Changsheng mengulurkan tangannya dan menyekanya, dan tangannya penuh dengan cairan kental hitam dan putih. Dia berbalik dan melihat bahwa kepala tuan berkepala anjing yang baru saja membual telah meledak sepenuhnya, seperti semangka yang hancur. Otaknya yang putih dan darah merahnya berceceran di lantai. Dia tiba-tiba ketakutan dan melihat sekeliling dengan panik. Petik 2. Lindungi Tuan Muda. Petik 2. Pemimpin Jin dan Feng berteriak keras, dan semua orang segera membentuk lingkaran untuk melindungi He Changsheng di tengah. Mereka semua mengeluarkan senjata dan dengan waspada memeriksa pergerakan di sekitar mereka. Melihat perlindungan banyak pria, He Changsheng dia diam-diam menghela nafas, lega dan melihat sekeliling. Sayang sekali mereka kecewa. Lingkungan sekitar sepi, dan tidak ada gerakan kecuali penonton yang sedang makan melon. Apa yang terjadi tadi? Kepala Master Koto baru saja diledakkan, tapi mungkinkah kepalanya sendiri juga diledakkan? Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Kuncinya adalah mereka tidak bisa tidak menemukan di mana musuh berada. Siapa yang berani keluar dan melawanku? Pemimpinnya. Kultivator Puncak Inti Emas. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Juga memiliki wajah penuh kemarahan. Dia berdiri di sana dan berteriak keras kepada semua orang di sekitarnya. Suaranya mengguncang sekeliling dengan berkah, energi sejati dan menyebar jauh dan luas. Dan ketika semua orang menebak siapa yang melakukannya, terdengar suara teredam lagi, dan kemudian kepala inti emas puncak meledak lagi. Tuan berkepala anjing tadi,
hancur seperti semangka. Semua orang terkejut saat ini. Kematian penasihat militer berkepala anjing untuk pertama kalinya terjadi secara tiba-tiba dan dapat dikaitkan dengan serangan diam-diam lawan, tapi sekarang orang kuat di puncak tahap inti emas ini benar-benar berbeda, benar-benar waspada, tetapi masih terkena pukulan di kepala, tanpa kekuatan backhand sama sekali. Sedang terjadi. Siapa yang melakukannya? Ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak melihat bayangan lawannya. Orang kuat macam apa dia? Petik 2. Siapa yang melakukan ini? Mungkinkah orang yang ada di pelelangan itu? Bagaimana dia melakukannya? Sekarang. Bahkan orang-orang yang melihat di sekitar pun ketakutan, dan mereka mundur satu persatu, karena takut mereka akan dirugikan. Beberapa dari mereka yang pemalu lari secepat mungkin, sementara yang berani tetap berada di sudut tersembunyi untuk melanjutkan. Saksikan. He Changsheng dan anak buahnya semuanya menjadi pucat. Bagaimanapun, kejadian ini terlalu aneh. Sejauh ini 2 orang telah meninggal, tetapi mereka tidak mengetahui siapa lawan mereka, apalagi bagaimana mereka melakukannya. Kultivator inti emas puncak lainnya melangkah maju dengan gugup dan berkata, "Tuan muda, apa yang terjadi hari ini agak aneh. Ayo mundur dengan cepat." Cocok, dan kepala lawan langsung meledak. Bagaimana mungkin dia tidak takut dalam situasi ini? Jadi dia segera membujuk He Changsheng untuk mundur. Lari, lari, lari. He Changsheng awalnya adalah seorang pesolek. Saat ini, dia benar-benar ketakutan dengan pemandangan di depannya. Dia hanya berharap untuk segera melarikan diri kembali ke keluarga He mungkin untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun begitu dia memberi perintah, salah satu kepala anak buahnya meledak begitu dia mengambil 2 langkah. Sekarang mereka benar-benar ketakutan. Pihak lain jelas tidak ingin berhenti di sini. Siapapun yang berlari lebih cepat akan mati lebih cepat. Akibatnya, semua orang berhenti dan berdiri di sana dengan linglung, tidak berani mengambil langkah lain. He Changsheng bahkan lebih malu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia berjongkok di tanah dengan kepala di tangan, takut kepalanya akan dipukul berikutnya. Semuanya, jangan mengacau. Pada saat kritis, puncak Jindan yang tersisa relatif tenang. Semuanya, dengarkan aku dan pertahankan formasimu dulu. Kurasa pihak lain pasti menyembunyikan senjata ajaib tak kasat mata. Don jangan panik, semuanya, saya pasti bisa memikirkan cara. Setelah mendengar apa yang dia katakan, para prajurit yang tersisa perlahan-lahan menjadi tenang. Karena Anda tidak dapat melarikan diri, Anda hanya dapat menghadapinya di sini. Semua orang menyesuaikan kembali emosi mereka dan membentuk lingkaran lagi, melindungi He Changsheng di tengah. Saya kira pelakunya pasti bersembunyi di kegelapan. Semua orang mengeluarkan senjata tersembunyi mereka dan menembakkannya bersama-sama. Saya tidak percaya kita tidak bisa memaksanya keluar. Biksu di puncak inti emas memberi perintah, dan para biksu di bawahnya mengeluarkan senjata mereka sendiri satu demi satu. Senjata tersembunyi. Panah lengan, segala jenis senjata tersembunyi ditembakkan seperti tetesan air hujan, mencoba memaksa lawan untuk menunjukkannya. Menurut pengetahuan mereka sebelumnya, lawan harus menggunakan metode khusus. Metode tersebut disembunyikan di sekitar. Hasilnya adalah kekecewaan. Semua orang bekerja untuk waktu yang lama dan menembakkan semua senjata tersembunyi di tangan mereka, tetapi lingkungan sekitar masih sepi dan tidak ada gerakan sama sekali. Ini, biksu inti emas puncak dia sedikit tercengang. Jika metode ini tidak berhasil, dia benar-benar tidak dapat memikirkan trik lain. Ledakan lagi, dan kepalanya tiba-tiba meledak. Dia adalah pemimpin semua orang. Kematiannya seperti pukulan terakhir, langsung menghancurkan pertahanan psikologis semua orang. Jika musuh dapat dilihat dan disentuh, bahkan yang kuat di tahap jiwa baru lahir atau tahap transformasi tidak akan terlalu panik. Membunuh orang dengan cara ini tidak terlihat dan tidak mungkin dicegah, yang benar-benar membangkitkan rasa takut yang mendalam di hati orang-orang. Tidak hanya mereka, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka merasa ngeri. Salah satunya terlalu aneh, dan kepala seseorang meledak begitu saja, tidak ada yang bisa menerimanya. He Changsheng benar-benar ketakutan, dan cairan berbau menetes ke celananya untuk memohon ampun.
Leluhur, aku salah, aku benar-benar salah, tolong biarkan aku pergi. Bab 1746, Membunuh. He Changsheng berlutut dan memohon belas kasihan. Dia tampak sangat sedih. Hanya tangisannya yang bergema di langit malam. Tepat ketika semua orang ragu-ragu apakah pihak lain sudah mundur, terdengar ledakan teredam lagi, dan kepala salah satu anak buah He Changsheng di depan meledak seketika. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan nafas. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak mundur karena dia berlutut untuk memohon belas kasihan. Aku tidak peduli siapa kamu, jangan melangkah terlalu jauh. Kami adalah anggota keluarga He. Jika kamu ingin membunuh kami, keluarga He tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat itu memohon belas kasihan adalah tidak lagi menjadi pilihan, satu demi satu bawahannya melompat keluar, berharap untuk menakut-nakuti pihak lain dengan nama keluarga He. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seluruh kepalanya meledak dan hancur seperti semangka busuk. Semua orang tercengang sekarang. Jelas sekali bahwa pihak lain adalah karakter kejam yang bertekad untuk membunuh mereka semua. Semua orang tidak sabar menunggu di sini untuk mati. Ayo menyebar dan lari bersama. Dia tidak bisa membunuh mereka semua bersama-sama. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak seekor burung dan binatang. Di mata orang-orang ini, jika mereka melarikan diri secara terpisah, beberapa orang pada akhirnya akan dapat melarikan diri hidup-hidup, dan tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak akan membunuh mereka semua. Namun kenyataannya sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka pikirkan. Ketika orang-orang ini mulai melarikan diri, kepala mereka mulai meledak. Hanya dalam beberapa lusin detik, selusin pria itu berubah menjadi mayat tanpa kepala dan jatuh ke tanah. Baru pada saat itulah para penonton memahami bahwa alasan mengapa pihak lain hanya membunuh satu persatu adalah karena mereka sedang bermain kucing dan tikus, bukan karena mereka tidak dapat membunuh mereka semua sekaligus. Saat ini, He Changsheng adalah satu-satunya yang tersisa di tengah lapangan, dikelilingi oleh mayat-mayat yang menyedihkan. Paman, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani mengambil apapun darimu lagi. Ini cincin penyimpananku. Semuanya ada di dalamnya. Aku akan memberikan semuanya padamu. Selama kamu melepaskan aku. He Changsheng telah memutuskan bahwa orang yang melakukan trik itu adalah pria bertopeng di toko. Dia melepas cincin penyimpanannya dan memegangnya di telapak tangannya, bersujud dan memohon belas kasihan. Tepat ketika semua orang menebak apakah pria itu akan berhenti, terdengar ledakan lagi yang teredam, dan kemudian tubuh He Changsheng jatuh ke tanah. Ye Bufan tentu saja adalah orang yang mengambil tindakan, dan dia tidak akan melakukan apapun yang tidak menghilangkan akar masalahnya. Untuk orang jahat seperti He Changsheng, jangan harap dia akan mengubah jenis kelaminnya sepanjang hidupnya. Sujudnya hanya sementara, dan itu pasti akan membawa masalah yang tiada habisnya. Melihat para tetua keluarga He telah meninggal, semua orang di sekitar mereka ketakutan setengah mati. Tidak peduli berapa banyak orang lain yang meninggal, tapi He Changsheng pasti akan membangkitkan kemarahan keluarga He. Melihat orang lain tidak berani tinggal di sini lagi, mereka langsung kabur. Di satu sisi mereka takut orang yang bersembunyi di kegelapan akan membunuh dan membungkam mereka, dan di sisi lain mereka juga takut menyebabkan masalah dari keluarga He. Hampir dalam sekejap mata, seluruh jalan kosong, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Sesaat kemudian, bayangan hitam datang berlari dari kejauhan, dengan gerakan yang kuat dan topeng meringis di wajahnya. Ketika dia sampai di tubuh He Changsheng, dia berhenti sejenak, mengulurkan tangannya untuk meletakkan cincin penyimpanan ke telapak tangannya, dan kemudian menghilang ke langit malam dalam sekejap. Setelah itu, hanya tersisa belasan mayat di jalan panjang, dan bau darah yang menyengat. Tak lama setelah Ye Bufan pergi, sosok lain muncul di jalan, itu adalah Fu Haisan, pengurus paviliun Jubao. Dia melihat sekeliling dengan tajam, lalu mengulurkan tangan ke dalam tanah, mengambil hulu ledak emas, dan kemudian kembali ke paviliun harta karun. Di dalam kamar, Luo Yudi menyimpan barang-barang itu dan kemudian membuat sepoci teh sendiri. Sebelum dia bisa minum teh, ada ketukan cepat di pintu. Kemudian pintu terbuka dan Fu Haisan buru-buru masuk dari luar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya.
Ada apa? Luo Yudi terkejut dengan reaksinya. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya, apakah sesuatu terjadi pada Tuan Ye? Tidak, ini terlalu aneh. Fu Haisan menelan ludah. Dia meludah dan mencoba menenangkan suasana hatinya. Menurut instruksi Luo Yudi, dia bergegas membantu Ye Bufan. Ketika dia sampai di depan pintu, dia tidak melihat bayangan Ye Bufan, tetapi dia melihat He Changsheng dan yang lainnya. Dia menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi, menunggu untuk memeriksa situasi dan membantu Tuan Ye jika dia dalam bahaya. Karena itu, dia menyaksikan dengan matanya sendiri seluruh proses kehancuran keluarga He, dan hatinya sangat terkejut. Saya tidak dapat membayangkan ahli macam apa dia, yang memiliki kemampuan yang begitu kuat, dapat membunuh orang secara tidak terlihat, dan dapat dengan mudah membunuh semua orang di keluarga He. Biasanya, budidaya orang-orang yang dibawa oleh He Changsheng tidak terlalu tinggi. Jika dia mengambil tindakan, dia bisa membunuh mereka semua, tetapi dia tidak akan pernah bisa melakukan adegan ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Luo Yudi juga menjadi serius. Sekarang budidayanya telah mencapai tahap awal alam transformasi dewa, dia juga dapat membunuh kepala orang dari jarak puluhan meter. Tetapi jika dia ingin melakukannya secara diam-diam, dia akan menghajar kepala lawannya hingga berkeping-keping, dan tidak akan ada jejak sama sekali. Belum lagi dia tidak bisa melakukannya sendiri, bahkan orang kuat di keluarga pun tidak bisa melakukannya dia. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seseorang, orang yang kuat selalu harus mengerahkan vitalitas langit dan bumi untuk mengambil tindakan. Apakah Anda yakin pihak lain tidak meninggalkan jejak apapun? Tuan Pavilion Master, sama sekali tidak. Setelah orang pertama meninggal, saya berusaha keras untuk menemukan siapa yang melakukannya dan di mana dia berada, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun. Metode pihak lain benar-benar nyata. Ini terlalu aneh, tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Kata Fu Haisan, tetapi Tuan Pavilion, saya menemukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya, dan emas itu peluru senapan sniper muncul di telapak tangannya. Apa ini? Luo Yudi memegang hulu ledak di tangannya. Benda itu berat, terbuat dari baja halus, dan memiliki sedikit bau darah. Master Pavilion, saya menemukan ini di tempat kejadian. Ada banyak yang berserakan di tanah. Saya hanya membawa satu kembali. Fu Haisan berkata, menurut analisis bawahan saya, pihak lain seharusnya menggunakan senjata tersembunyi semacam ini, jadi itu sebabnya tidak ada fluktuasi vitalitas dan tidak menarik perhatian siapapun. Menggunakan benda ini sebagai senjata tersembunyi. Luo Yudi melihat hulu ledak di tangannya dan sedikit mengernyit, bagian depan benda ini bulat dan tidak sepertinya tidak ada yang mematikan. Mengapa? Haruskah saya memilih untuk menggunakannya? Sebagai senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi. Betapapun pintarnya dia tidak akan pernah berpikir bahwa ada seseorang di dunia ini. Benda yang disebut senapan sniper ini tidak dapat membayangkan bagaimana peluru dapat membunuh orang. Fu Haisan berkata, bawahan ini tidak bisa mengerti. Luo Yudi meletakkan hulu ledak di tangannya dan bertanya dengan tenang, Anda mengatakan masalah ini, bisakah Tuan Ye melakukannya? Tidak, meskipun Tuan Ye muncul kemudian, jelas bahwa dia hanya pergi untuk mengambil cincin penyimpanan. Dan dengan budidayanya pada tahap inti emas, dia sama sekali tidak dapat membunuh seseorang yang tidak terlihat jika dia berada di kejauhan terlalu dekat, dia tidak akan bisa lepas dari deteksiku. Jika dia terlalu jauh, dia tidak memiliki kemampuan ini sama sekali. Menurut tebakanku, mungkin komandan divisi di belakangnya yang mengambil tindakan, dan pada akhirnya dia hanya memintanya untuk datang dan mengambil jarahannya. Bab 1747 Kepala Keluarga He. Menurutku juga begitu. Luo Yudi mengangguk. Dia telah mengamati dengan cermat kultivasi Ye Bufan sebelumnya dan menemukan bahwa dia memang hanya berada di tahap tengah inti emas. Tidak mungkin orang seperti itu melawan orang-orang yang dibawa oleh He Changsheng, apalagi pembunuhan sepihak. Hanya saja gurunya sangat kuat. Pertama-tama, dia adalah seorang alkemis hebat yang bisa memurnikan ramuan terbaik. Di sisi lain, dia juga orang yang sangat kuat. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil emas itu pil di atas meja.
Hulu ledak kuning, benda ini tidak tajam, juga tidak istimewa. Dapat digunakan untuk membunuh orang dalam jarak yang sangat jauh tanpa terlihat. Seberapa kuat tingkat budidayanya? Tahap transformasi, integrasi panggung, atau akankah itu menjadi lebih kuat? Fu Haisan menggelengkan kepalanya, bawahan ini tidak tahu, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak terduga. Luo Yudi berkata, ini tidak lagi penting tahu bahwa dia memiliki guru yang sangat kuat yang tidak hanya mahir dalam alkimia, dan budidaya seni bela dirinya sangat dalam. Fu Haisan berkata, tidak heran Tuan Ye begitu percaya diri. Dengan pendukung yang begitu kuat, Anda tidak perlu menganggap serius keluarga He. Benar, itu saja. Orang yang kuat pantas kita hormati. Luo Yudi berkata, ingat, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan Tuan Ye lagi kami di Paviliun Jubao. Fu Haisan mengangguk dengan hormat, saya tahu, Master Paviliun. Di luar Paviliun Jubao, seseorang yang tidak dikenal mengirimkan berita pembunuhan He Changsheng kembali ke keluarga He. Pada saat ini, sejumlah besar orang berkuasa datang di sini dan mengelilingi tempat kejadian. Melihat pemandangan yang mengenaskan, bahkan kepala putra kesayangannya dipukuli, kepala keluarga, He Tianda, menjadi geram. Sialan, cari tahu untukku apa yang terjadi. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menjadi musuh keluarga He? Melihat pemilik keluarga marah, semua yang hadir terdiam, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Saat ini, putra tertua He Tianda, He Changqing, datang bersama seorang pria parubaya. Ayah, orang ini berkata dia tahu siapa saudara laki-laki kedua yang dibunuh. He Tianda menoleh dengan mata dingin, katakan padaku, siapa yang melakukannya? Tuan, saya menyaksikan pembunuhan Tuan Muda He dengan mata kepala sendiri, tolong. Dengarkan aku pelan-pelan. Ternyata pria ini bernama Li Yukai, dan dia baru saja mengikuti pelelangan. Dia menyaksikan seluruh proses eksekusi He Changsheng dengan matanya. Sendiri waktu, dan semua orang menjauh. Dialah satu-satunya yang menjauh. Ingin mengambil risiko dan mengambil kesempatan untuk memanjat pohon besar keluarga He. Li Yukai menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, Tuan, seperti yang diharapkan, anak bertopenglah yang melakukannya. He Tianda berkata dengan suara dingin, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Petik 2. Li Yukai berkata dengan cepat, Tuan, beraninya saya berbohong kepada Anda. Saat kita berada di rumah lelang, anak itu terus menimbulkan masalah bagi Tuan Muda He. Dia harus bertanggung jawab atas masalah ini. Petik 2. Adapun pembunuhan selanjutnya terhadap Tuan Muda tertua, saya juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan tidak ada kesalahan. Kamu menyaksikan anakku mati dengan matamu sendiri. Petik 2. Li Yukai terkejut saat melihat mata pembunuh He Tianda, dan berkata dengan ngeri, Guru, saya benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan saya tidak berbohong kepada Anda. Petik 2. Ini bukan pertanyaan apakah harus berbohong atau tidak. Mengapa kamu tidak pergi membantu ketika kamu melihat anakku mati? Mengapa kamu tidak mati demi anakku? Ketika He Tianda mengatakan ini, niat membunuh di tubuhnya tiba-tiba muncul. Li Yukai benar-benar tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan rasa terima kasih dari keluarga He, peluklah yang besar pohon keluarga He, dan kemudian menjadi terkenal, tetapi dia tidak berpikir bahwa He Tianda memiliki sikap ini. Tuan, aku. Dia mengerang lama, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Pada saat ini, seorang anggota keluarga He bergegas mendekat, memegang beberapa hulu ledak emas di tangannya. Tuan, kami menemukan hal-hal ini di tempat kejadian, yang mungkin berhubungan dengan kematian Tuan Muda. He Tianda mengambil peluru itu dan melihatnya, lalu melihat kembali ke seorang lelaki tua berjubah hitam. Tetua, apakah menurutmu benda ini aneh? Pria tua berjubah hitam itu bernama Suboya, tetua tertua dari keluarga He. Dia mengulurkan tangan dan mengambil hulu ledak, menimbangnya, lalu menggelengkan kepalanya. Menurutku itu tidak masalah. Bahkan jika lawan pandai menggunakan senjata tersembunyi, dia tidak akan menggunakan benda jelek seperti itu. He Tianda mengangguk,
dan dengan jentikan jarinya, hulu ledak emas terbang langsung ke arah Liu Kai. Hanya terdengar bunyi letupan, dan peluru langsung mengenai bagian tengah alis, meninggalkan lubang berdarah di dahi. Ah! Mata Liu Kai membelalak sejenak, dipenuhi keengganan. Awalnya, dia memimpikannya karir yang sukses, tapi dia tidak menyangka akan mati seperti ini. He Tianda benar-benar meremehkan kematiannya, dan kemudian berkata, apakah kamu melihatnya? Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, benda ini hanya dapat menembus kepalanya, tetapi masih tidak dapat mencapai efek headshot. Jadi saya setuju dengan sesepuh agung. Menurut teori, hal ini seharusnya digunakan oleh pihak lain untuk membingungkan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan kematian Changsheng dan yang lainnya. Suboya mengangguk, Tuan keluarga benar Anda dan puncak kultivasi Yuan Ying saya, hal ini tidak ada hubungannya dengan itu. Jika Anda ingin menyakiti seseorang, Anda harus berada dalam jarak 50 meter. Itu pasti tidak terlalu jauh. Selain itu, sebagai seorang praktisi, tidak ada yang mau gunakan benda semacam ini sebagai senjata tersembunyi. Benar-benar tidak sebanding dengan kerugiannya. Kemudian keluarga He memeriksa seluruh tempat kejadian. Pada akhirnya, tidak ada petunjuk berguna yang ditemukan kecuali hulu ledak itu. He Changqing berkata, ayah, berdasarkan kejadian saat ini, tidak ada hal berguna yang ditemukan sama sekali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Petik 2. Menurut apa yang dikatakan Liu Kai, masalah ini kemungkinan besar disebabkan oleh pria bertopeng. Berkata, siapapun yang dapat memasuki paviliun Jubao dan berpartisipasi dalam pelelangan harus mengajukan tanda identitas, jadi mereka harus tahu siapa orang ini. Mata He Changqing tiba-tiba berbinar, jadi, ayo langsung ke paviliun Jubao minta seseorang. Tidak apa-apa. He Tianda mengangguk, kami akan pergi sekarang, tapi ingatlah untuk tidak berkonflik dengan orang lain. Meskipun kematian He Changsheng membuatnya sangat marah, dia masih memiliki perasaan dasar sebagai kepala He, keluarga. Anda benar-benar tidak bisa memaksakan diri ke tempat seperti ini. He Tian membawa He Changqing dan Suboya ke paviliun Jubao bersama-sama, dan setelah diberitahu, mereka pergi ke lantai atas untuk menemui Luo Yudi. Di dalam kamar, Luo Yudi memandang ketiga orang itu dengan senyum cerah, Tuan He, sudah lama sekali Anda tidak datang ke tempat saya. Selamat datang, Tuan. Luo, maaf mengganggu Anda. Mengundang ketiga orang itu untuk duduk, lalu biarkan seseorang menyajikan teh, lalu mundur ke Luo Yudi. He Tianda sedang tidak ingin bersikap sopan dan berkata langsung pada intinya, Tuan Paviliun Luo, saya datang ke sini hari ini untuk meminta sesuatu. Tuan He, tolong beritahu saya, selama gadis kecil ini bisa melakukannya, dia akan melakukan yang terbaik. Luo Yudi masih tersenyum, sangat cerdas dan memiliki sikap yang baik. He Tianda berkata, Paviliun Tuan Luo, baru saja Kuanzi dibunuh secara brutal oleh seorang pencuri di depan Paviliun Jubao. Anda pasti sudah mengetahuinya, bukan? Bab 1748 berpura-pura bingung. Benarkah ada hal seperti itu? Luo Yudi langsung menunjukkan ekspresi keheranan. Jika Ye Bufan melihatnya, dia pasti akan merekomendasikan wanita ini untuk berpartisipasi dalam penghargaan pria emas. Kemudian dia berkata dengan ekspresi menyesal, Tuan muda dia baru saja menghadiri pelelangan di sini. Saya tidak menyangka kita akan berpisah begitu cepat. Segalanya benar-benar tidak dapat diprediksi. Kepala keluarga He, mohon maafkan saya dan terima perubahannya. He Tianda tertegun. Dia tidak menyangka Luo Yudi akan berpura-pura bingung dengannya. He Changsheng meninggal di depan paviliun Jubao. Jika hal sebesar itu terjadi, bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya bahwa pihak lain tidak akan mengetahuinya. Namun dia tidak punya pilihan selain mengatakan, Tuan Paviliun Luo, prioritas utama adalah menemukan pembunuh putra saya. Saya mendengar bahwa umur panjang pernah berkonflik dengan pria bertopeng di pelelangan. Pria itu dicurigai sebagai terbesar, saya datang ke sini hanya untuk merepotkan Master Paviliun Luo dan memberitahu saya tentang situasi orang itu. Selama Master Paviliun bersedia membantu, keluarga He kami akan mengingat kebaikan ini. Di tubuh Luo Yudi, menunggu jawabannya. Dia pemimpin keluarga,
jika itu adalah hal lain, Yudi pasti akan membantu, tapi aku benar-benar tidak bisa membantu dalam masalah ini. Luo Yudi masih memiliki senyuman di wajahnya, Paviliun Jubao memiliki aturannya sendiri, dan itu pasti dilakukan untuk para tamu yang datang ke sini. Rahasiakan. Mari kita tidak membicarakan apakah orang itu membunuh Tuan Yang Mulia. Begitu saya membocorkan informasinya, reputasi Paviliun Jubao akan hancur. Atasan mengetahuinya, Yudi pasti akan dihukum berat, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. He Tianda sedikit mengernyit, tapi dia tidak menyangka pihak lain tetap menolak membantu meskipun dia sudah berbicara begitu, dengan tulus dan dengan sikap yang begitu rendah. Paviliun Master Luo, selama Anda bersedia memberitahu identitas orang itu, keluarga He kami bersedia memberikan 1 miliar koin emas sebagai hadiah untuk mengganti hilangnya paviliun pengumpulan harta karun. Keluarga, maafkan aku, peraturan adalah peraturan, ini tidak dapat diubah dengan uang. Petik 2. Luo Yudi tersenyum lagi, lalu mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh di depannya, dan menyesapnya dengan lembut. Ekspresi He Tianda menjadi semakin jelek. Benua Kunlun memiliki cara ramahnya sendiri. Begitu tuan rumah minum teh sendiri, dia harus mengantar para tamu. Sementara dia ragu-ragu tentang bagaimana membujuk pihak lain untuk bekerja sama dengannya, He Changqing di sampingnya tidak bisa lagi mengendalikan kemarahan di hatinya dan berteriak dengan marah. Tuan Paviliun Luo, Anda melindungi si pembunuh dan menjadi musuh keluarga He kami. He Tianda terkejut setelah mengatakan ini, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Benar saja, ekspresi Luo Yudi langsung tenggelam, dan momentum orang kuat di tahap transformasi tiba-tiba meledak. Tuan He, apakah Anda mengintimidasi keluarga budak? Bagaimana jika saya ingin melindungi pihak lain? Mungkinkah keluarga He Anda ingin menghancurkan paviliun harta karun saya? Fu Haisan, yang berada di sebelahnya, juga berteriak dengan marah, maniak yang berani, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan Master Paviliun seperti ini? He Changqing baru berada di tahap awal jindan. Dia merasakan aura kedua pria itu dan gemetar ketakutan. Dia hanya merasa Luo Yudi adalah seorang wanita dan lemah serta dapat diintimidasi, tetapi dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Bajingan, siapa yang memintamu menyela secara acak? He Tianda menamparkan wajah He Changqing dengan mulut besar, dan kemudian membungkuk dalam-dalam kepada Luo Yudi, Tuan Luo, maaf, anjing itu tidak disiplin dengan baik, saya di sini, saya minta maaf kepada Anda di sini. Luo Yudi tampak muram, saya pikir ini adalah niat keluarga He, tetapi keluarga He Anda ingin memprovokasi paviliun Jubao saya. Tidak, Tuan dari keluarga He telah disalahpahami. Bukan itu maksudnya. Luo Yudi mendengus dingin, demi selera humormu, lupakan saja kali ini. Aku pasti akan membunuhmu lain kali. Ya, terima kasih Tuan Luo atas kemurahan hatimu. Selesai berbicara, dia berkata tidak lagi. Tidak berani tinggal, dia berbalik dan membawa mereka berdua keluar. Setelah meninggalkan paviliun Jubao, beberapa orang menghela nafas panjang. He Changqing berbalik dan melotot, lalu berkata dengan keras, Ayah, paviliun Jubao ini benar-benar keterlaluan. Anda jelas tahu siapa orang itu, tetapi Anda tidak memberi tahu kami. Anda tidak menganggap serius keluarga He kami. Kamu, diam. He Tianda berteriak dengan marah. Apakah kamu tahu di mana ini? Apakah ini tempat di mana kamu bisa bertindak liar? Tanda tanya, takut padanya. Bahkan jika keluarga He kita tidak sekuat dia, bukankah ada sekte pedang Beiqiong di belakang kita? Kamu tidak tahu apa-apa. He Tianda menatap tajam ke arah putra sombong itu dan berkata, pendek melihatnya, apakah menurutmu paviliun Jubao hanya memiliki cabang ini? Begitu kamu memprovokasi wanita bernama Luo itu, para petinggi akan marah. Bahkan, 10 sekte pedang Beiqiong tidak bisa menandingi kekuatannya. He Changqing terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata dengan canggung, Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? He Tianda tampak murung, kita pasti tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu, nak. Kami juga akan memasang pemberitahuan yang mengatakan bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi tentang anak itu akan diberi hadiah oleh keluarga He kami dengan 1 miliar koin emas.
He Changqing mengangguk dan berkata, saya mengerti, ayah, saya akan pergi sekarang. Atur seseorang untuk melakukannya. Keluarga He mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menemukan pria bertopeng yang berpartisipasi dalam pelelangan malam itu, dan juga mengeluarkan pemberitahuan yang menawarkan hadiah sebesar 1 miliar. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini, jadi dia menemukan tempat sepi untuk melepas topengnya, mengganti pakaiannya, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan He Changsheng dan memeriksa pialanya. Hanya ada sedikit koin emas yang tersisa di dalam ring, hanya beberapa ratus. Tapi memang ada banyak barang. Haoran Zhengqijue, Firi Sun Knife dan beberapa item lainnya yang diambil malam ini semuanya ada di dalamnya. Tidak buruk, dia berpikir dan menyimpan semua barangnya. Di saat yang sama, dia sangat puas dengan kekuatan mata iblis. Benda ini digunakan untuk bersembunyi di kegelapan, dan sangat cocok untuk menembak dan membunuh orang kuat. Hanya sedikit kurang kuat dan hanya bekerja pada orang kuat di bawah tahap jiwa baru lahir, ia tidak akan mampu menembus tubuh lawan. Energi menyebalkan pelindung tubuh. Tapi itu tidak masalah, karena dia masih memiliki senjata partikelnya. Setelah semuanya beres, Ye Bufan kembali ke pusat medis Taiping. Begitu dia memasuki pintu, angin harum memenuhi lubang hidungnya, dan Su Chaiwei, yang menjaga pintu, datang menyambutnya. Saudara Ye, dari mana saja kamu? Mengapa kamu kembali begitu terlambat? Tidak apa-apa, saya hanya pergi ke pavilion Jubao untuk berjalan-jalan, dan berpartisipasi dalam pelelangan. Ye Bufan berkata sambil berpikir, itu gulungan Haoran Zhengqijue muncul di telapak tangan Anda. Ini untukmu dan Bos Su. Tingkat kultivasi Su Chaiwei dan Su Dingfang sama-sama rendah. Di sisi lain, tingkat keterampilan mereka terlalu rendah, dan mereka melatih keterampilan tingkat kuning yang paling rendah. Tidak mengherankan jika volume Haoran Zhengqijue tingkat rendah bernilai lebih dari 100 juta koin emas. Dari sini, kita dapat melihat bahwa teknik tingkat tinggi sangat berharga dan tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh orang biasa. Bab 1749 Pengganggu Huang San. Apa ini? Su Chaiwei mengambil gulungan itu dengan santai, dan ketika dia melihat isinya dengan jelas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saudara Ye, ini kungfu tingkat bumi. Apakah ini benar-benar kungfu tingkat bumi? Pantas saja dia begitu terkejut. Bagi orang biasa seperti mereka, volume kungfu untuk berlatih sangatlah sulit. Bahkan keterampilan tingkat Huang yang dia latih saat itu dibeli oleh Su Dingfang setelah dia kehilangan semua uangnya. Bagi ayah dan anak perempuan mereka, keterampilan tingkat bumi hanyalah legenda dan belum pernah terlihat sebelumnya. Itu benar, tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpan benda ini, jadi ambillah saja. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya. Apakah itu warisan Istana Raja Naga atau sekte pengobatan kuno? Ada teknik yang tak terhitung jumlahnya, dan levelnya tidak sama. Tidak lebih rendah dari ini. Namun sebagai perbandingan, Haoran Zhengqijue volume ini lebih cocok untuk praktik dokter. Selain meningkatkan kultivasinya, juga dapat menghilangkan kejahatan dan memperkuat kebenaran selama pengobatan, sehingga meningkatkan efek pengobatan. Saudara Ye, ini tidak akan berhasil. Ini terlalu berharga. Kita tidak dapat memilikinya. Su Chaiwei segera mendorong gulungan itu kembali. Ambil saja untukmu. Tuanku memiliki banyak barang ini, dan aku mengambilnya. Itu tidak berharga sama sekali. Pada saat ini, Su Dingfang juga keluar lama sebelum melepaskannya. Kemudian dia membantu ayah dan anak perempuan keluarga Su berlatih lagi, membimbing energi sejati sebelumnya ke dalam seni kebenaran Haoran. Suatu malam berlalu, dan keesokan harinya Su Dingfang sangat bersemangat, dan dia tiba-tiba menembus tahap pembangunan fondasi sebelumnya dan mencapai tahap ramuan emas. Dia tidak hanya memperoleh sesuatu, tetapi Su Chaiwei juga telah mencapai puncak pembangunan fondasi dan dapat membentuk ramuan emas kapan saja. Saudara Ye, tolong beri saya penghormatan. Kebaikan dan kebaikan Anda tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Su kami. Petik 2. Su Dingfang membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan. Rasa terima kasihnya sepenuhnya dari hati. Pemuda ini kedatangan orang-orang juga sangat membawa banyak manfaat bagi ayah dan putrinya. Ini bukan apa-apa. Sebagai ucapan terima kasih,
saya juga ingin berterima kasih kepada Bos Su karena telah menerima saya. Ye Bufan selalu menjadi orang yang membalas kebaikan dan tidak memikirkan hal-hal kecil ini sama sekali. Setelah sarapan pagi, rumah sakit dibuka untuk bisnis. Namun begitu dibuka, terdengar suara bising dari jalan di luar. Ye Bufan mengangkat alisnya, sepertinya sesuatu telah terjadi. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari rumah sakit, diikuti oleh ayah dan anak perempuan keluarga Su. Saat kami keluar, jalanan sudah penuh dengan orang. Di tengah jalan, ada seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun tergeletak di tanah. Tubuhnya berlumuran darah, dan kakinya terpelintir menjadi bentuk yang tidak beraturan. Meski terluka parah, wajah pemuda itu penuh dengan sikap keras kepala dan pantang menyerah. Matanya penuh kebencian dan kegigihan, dan dia terus merangkak ke depan dengan tangannya, menuju ke pusat medis Taiping. Di belakangnya ada 4 atau 5 bajingan yang memegang batang besi di tangan mereka, memandang segala sesuatu di depan mereka dengan ekspresi main-main. Pemimpin dari orang-orang ini adalah seorang pemuda berusia 30-an, dengan wajah kasar dan jerawat besar di wajahnya. Kalian semua dengarkan aku, kaki tak tersentuh ini dipatahkan oleh Tuan Huang, untuk mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna dan perlahan mati kelaparan di jalan. Jika ada di antara kalian yang berani bersimpati padanya, beri dia gigitan untuk makan ya, dia akan berakhir seperti dia. Jangan salahkan Tuan Huang karena tidak baik. Selain itu, tidak peduli rumah sakit atau dokter mana, tidak ada yang diizinkan untuk merawatnya, jika tidak, dia akan menjadi musuh Tuan Huang. Setelah Todd selesai berbicara, semua orang yang hadir menjadi gempar. Ya Tuhan, anak ini sungguh menyedihkan. Mengapa repot-repot dengan siapapun? Tidak dengan pengganggu Huang San itu. Setelah memprovokasi Tuan Huang Sannya di kota Tianlang, anak ini benar-benar hancur. Tuan Huang Sannya ini terlalu kejam. Ini lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung. Pelankan suaramu, bahkan Tuan Huang Sannya, apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak ingin hidup? Keenam indera Ye Bufan tajam dan dia dapat dengan jelas mendengar diskusi di sekitarnya. Dia menoleh untuk melihat Su Chaiwei di sebelahnya, apakah Tuan Huang? Su Chaiwei sangat cantik. Ada ekspresi marah di wajahnya, bajingan itu adalah pengganggu seluruh kota Tianlang. Dia mengandalkan hubungannya dengan keluarga Sang, 3 keluarga besar, untuk melakukan semuanya macam kenakalan sepanjang hari, menindas pria dan wanita, dan melakukan segala macam hal buruk. Oh, Ye Bufan mengangguk. Tampaknya tidak peduli itu kuno atau modern, apakah itu bumi atau negeri ajaib Kunlun, akan ada pengganggu seperti itu di mana-mana. Di tengah diskusi semua orang, pemuda itu dengan keras kepala naik ke pintu pusat medis Taiping, mengangkat kepalanya yang bangga dengan susah payah, dan memandang Su Dingfang dan yang lainnya. Selamatkan aku, hidupku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Bajingan kecil, berhentilah bermimpi. Selama Tuan Huang ada di sini, tidak ada yang berani mengobati lukamu. Melihat pemuda malang di depan tentang dia, Su Dingfang dan Su Chaiwei sama-sama memiliki tatapan mata yang tak tertahankan, dan hati mereka juga bergumul. Dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka ingin memperlakukan pemuda ini, tetapi pikiran mereka mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyinggung perasaan Tuan Huang. Saat ini, suara yang jelas terdengar. Adalah tugas seorang dokter untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi aku tidak menginginkan nyawamu. Ye Bufan lah yang berbicara, dia tidak akan menghadapi penarikan pasien. Terima kasih. Pemuda itu tidak banyak bicara, dan menatap langsung ke arahnya, dengan cahaya aneh berkedip di matanya. Melihat seseorang berusaha mengobati luka pemuda itu, katak itu langsung marah. Nak, siapa kamu? Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Ye Bufan berkata dengan tenang, tentu saja, saya seorang dokter, mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Sakit, kita akan butuh perawatan. Wajah Su Dingfang awalnya menunjukkan sedikit rasa bersalah, dan kemudian menjadi sangat bertekad. Seperti yang dikatakan pemuda di depan saya, dia adalah seorang dokter dan dia tidak bisa mundur ketika menghadapi pasien. Setelah mengatakan itu, dia hendak melangkah maju untuk berobat,
tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. Bos, saya bisa melakukan hal kecil ini. Dari mana bocah kecil ini berasal? Dia benar-benar tidak tahu apa dunia ini, dan dia bahkan tidak berani mendengarkan Tuan Huang. Katak itu menunjukkan ekspresi garang di wajahnya, dan melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya, karena anak ini tidak tahu harus berbuat apa, ayo hancurkan dia juga. Beberapa bajingan di belakangnya berteriak dan melambaikan batang besi di tangan mereka. Bergegas. Salah satunya, yang botak, adalah yang tercepat. Dia mengambil batang besi dan memukul kaki Ye Bufan dengan keras, jelas berusaha menghancurkan kakinya. Mencari kematian, Ye Bufan berteriak dengan marah. Tentu saja, dia tidak memiliki sopan santun terhadap orang seperti itu. Dia mengulurkan tangannya dan meraih batang besi dan menemukannya di tangannya, lalu memukul kepala botak itu dengan keras. Tiba-tiba terdengar jeritan, darah berceceran, dan kepala botak itu terjatuh ke tanah. Kemudian batang besi di tangannya terbang, dan dalam sekejap semua bajingan kecil di depannya terbang keluar. Salah satu lengan katak itu langsung terlempar, dan dia melolong seperti babi pembunuh. Bajingan kecil, tunggu saja aku, Tuan Huang tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat mereka bukan tandingannya, para bajingan ini segera melarikan diri dan lari ke seberang jalan. Bab 1750, hidupnya disediakan untukmu. Di jalanan, orang-orang ini biasanya diintimidasi oleh preman, namun mereka tidak berani bersuara. Sekarang mereka melihat mereka diberi pelajaran keras oleh Ye Bufan, mereka semua bersorak dan bersorak. Ye Bufan bertepuk tangan dan berbalik untuk mengobati luka anak itu. Dia pertama-tama mengeluarkan obat sakit emas untuk mengobati luka luarnya. Su Dingfang juga datang, dan ketika dia memeriksa luka di kaki lawannya, dia tidak bisa menahan cemberut. Kedua kaki ini tidak hanya patah, tetapi juga patah. Cedera serius seperti itu mungkin akan mengakibatkan cacat seumur hidup meskipun sudah disembuhkan. Melihat ekspresi Su Dingfang, pemuda itu bertanya dengan gugup, "Dokter, apakah kaki saya tidak ada harapan?" Dia dapat menahan semua rasa sakit dan tidak takut mati, tetapi balas dendamnya belum terbalas menyesalinya seumur hidupmu. Ini, tepat ketika Su Dingfang ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa, Ye Bufan telah menyembuhkan lukanya dan mengambil alih topik pembicaraan. Tidak apa-apa, ini hanya cedera ringan. Ini akan segera sembuh. Su Dingfang menggelengkan kepalanya sedikit. Menurutnya, Ye Bufan hanya menghibur pemuda itu, tetapi untuk cedera yang begitu serius, kenyamanan itu hanya sementara, dan dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Namun saat melihat adegan selanjutnya, matanya langsung membelalak. Aku melihat Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk meraih kaki anak laki-laki yang patah itu, jari-jarinya bergerak seperti bunga, dan dalam beberapa tarikan napas, dia menyambungkan tulang-tulang yang patah itu sepotong demi sepotong. Kemudian dia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan kedua tulang kaki yang baru saja terkoyak itu terhubung dengan sempurna. Pemuda itu menggunakan ketekunan yang besar untuk melawan rasa sakit yang datang dari kakinya, tetapi pada saat ini rasa sakit itu hilang seketika. Kecuali rasa gatal yang samar di lukanya, tidak ada bedanya dengan sebelum cedera. Dia juga kaget dengan pemandangan di depannya. Meski dia bukan seorang dokter, dia tahu betapa seriusnya cederanya. Ye Bufan mengabaikan reaksi orang lain dan dengan cepat memasang kembali kaki lainnya yang patah. Oke, bagaimana kalau kamu berdiri dan mencobanya? Meskipun dia telah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, pemuda itu masih agak sulit dipercaya. Bisakah aku benar-benar berdiri? Percayalah, tidak apa-apa. Jangan melakukan olahraga berat selama 3 hari, dan kamu akan kembali ke keadaan semula setelah 3 hari. Tanah. Anak laki-laki itu sedikit khawatir pada awalnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa tidak ada rasa tidak nyaman dengan kakinya yang berdiri di tanah. Dia mencoba berjalan 2 kali lagi, tetapi tetap tidak ada masalah. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Wajah pemuda yang masih hijau itu menunjukkan kegembiraan yang tak ada habisnya, dan orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Su Dingfang diam-diam mendecakkan lidahnya. Pada saat ini, dia menyadari betapa besar kesenjangan antara keterampilan medisnya dan keterampilan Ye Bufan.
Sungguh konyol jika saya mengira saya sedang menghibur pemuda ini sekarang, tetapi dalam sekejap dia sembuh total. Keterampilan medis yang ajaib ini tidak terlihat dan tidak pernah terdengar. Kerumunan yang sadar kembali tiba-tiba menjadi gempar. Ya Tuhan, keterampilan medis adik laki-lakiku sungguh luar biasa. Dia benar-benar seorang dokter ajaib. Benar, kaki pemuda itu terluka parah. Kupikir dia ditakdirkan menjadi orang cacat, tapi aku tidak menyangka dia bisa disembuhkan lagi. Berdiri. Saya tidak menyangka ada dokter yang begitu ajaib di pusat medis Taiping. Saya belum pernah melihat keterampilan medis yang begitu ajaib sepanjang hidup saya. Orang-orang membicarakannya, mengungkapkan keterkejutan batin mereka. Pemuda itu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan, mulai sekarang, hidupku, Xiao Baizhan, akan menjadi milikmu. Ye Bufan melambaikan tangannya, aku berkata, adalah tugas dokter untuk menyelamatkanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan apa lagi. Kamu harus menjaga hidupmu untuk dirimu sendiri. Apa gunanya? Xiao Baizhan tidak berbicara, tetapi matanya berkedip karena keras kepala. Anak muda, Anda tidak memiliki keterampilan medis, tetapi larilah dengan cepat. Orang-orang Tuan, Huang akan segera tiba. Jika Anda tidak lari, semuanya akan terlambat. Mampu menyinggung perasaan. Cepatlah, lari. Saat itulah para penonton berkumpul dan mulai membujuknya. Terima kasih semuanya telah mengingatkanku, tapi jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Ye Bufan tentu saja tidak akan melarikan diri. Dia membujuk semua orang yang hadir untuk mundur, dan kemudian memandang Xiao Baizhan, ceritakan padaku apa yang terjadi, mengapa Tuan Huang ingin mematahkan kakimu. Karena binatang itu membunuh adikku. Setelah bercerita, mata Xiao Baizhan penuh dengan kebencian, seperti binatang yang memilih orang untuk dimakan. Ternyata adik tanggungannya dihina oleh Tuan Huang dan bunuh diri setelah pulang ke rumah. Xiao Baizhan datang untuk membalas dendam, tapi dipukuli seperti ini. Huang Sanya tidak membunuhnya, bukan karena belas kasihan, tetapi karena dia ingin mempermalukannya sampai mati secara perlahan, untuk menunjukkannya kepada orang-orang miskin di seluruh kota. Huang San, binatang buas itu. Su Chaiwei mengertakkan gigi karena marah setelah mendengar ini, sementara Su Dingfang diam-diam menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika putrinya tidak cukup beruntung untuk bertemu Ye Bufan sebelumnya, saya khawatir dia akan jatuh ke tangan Zhang Jiafu sekarang, dan hasilnya tidak akan lebih baik dari gadis malang itu. Mata Ye Bufan bersinar dengan cahaya dingin, dan kemudian dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Xiao Baizhan berkata dengan mata tegas, saya ingin belajar dari seorang guru, saya ingin menjadi biksu yang kuat, dan saya ingin melakukannya untukku dengan tanganku sendiri. Kakak, balas dendam. Ya, jika kamu ambisius, aku akan menyelamatkan nyawa orang itu. Ye Bufan menepuk pundaknya, lalu mengeluarkan pil pembersih sumsum dan beberapa pil lainnya, untuk budidaya. Dia mengambil obat itu, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Adikku, ambillah barang-barang ini, itu akan berguna untuk kultivasimu. Xiao Baizhan tidak sopan dan langsung mengambil pilnya, dermawanku, bolehkah aku menanyakan namamu, setelah aku membalaskan dendam adikku, hidupku adalah milikmu. Ye Bufan, dia tidak berharap pihak lain akan membalasnya, dia hanya berharap dapat menginspirasi pemuda dengan kualifikasi yang baik ini untuk mencapai prestasinya sendiri. Oke, ayo pergi dan tinggalkan kota Tianlang secepatnya. Kata Ye Bufan lagi. Xiao Baizhan berkata dengan sedikit gelisah, dermawanku, apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Tunggu sebentar sampai Huang Sanhui akan datang. Dia hanya bajingan kecil, dan kamu tidak menganggapnya serius di mataku. Ye Bufan dia berkata, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Aku akan menjaga nyawanya untukmu. Terima kasih, saudara Ye. Xiao Baizhan berlutut di tanah dan bersujud 3 kali, dan lalu pergi tanpa melihat ke belakang. Ye Bufan melihat ke belakang dan mengangguk diam-diam. Pemuda ini memiliki kualifikasi yang baik dan pikiran yang tangguh, dan dia pasti akan mencapai prestasi besar di masa depan. Tidak lama setelah Xiao Baizhan pergi, terdengar suara berisik dari seberang jalan, lalu puluhan orang bergegas menuju sisi ini dengan agresif.
Tidak, Tuan Huang yang ada di sini. Teriakan terkejut terdengar dari kerumunan, dan kemudian semua orang di sekitar mereka merunduk karena takut mereka akan terpengaruh.